Karya Nova Iren Saputra, Part 29, Rencana Bayu dan Keluarganya. "Kamu kenapa nangis?" tanya Bayu kepada Lisa. Wanita itu pun memberikan ponselnya kepada laki-laki yang kini sedang bersamanya. Bayu sangat terkejut membaca pesan masuk di ponsel Lisa. Ia tidak percaya bahwa anak yang dulu ia anggap sebagai darah dagingnya kini sudah tidak ada. Setelah perpisahannya dengan Lisa, Bayu tidak pernah lagi bertemu dengan Keisha. Bayu langsung meraih tubuh Lisa dan berusaha menenangkan wanita itu. Setelah tangis Lisa mulai reda, mereka pun segera membersihkan tubuh karena malam ini juga harus bertemu Keisha untuk yang terakhir kali. Suasana haru tampak di rumah Dani. Ia tidak pernah menyangka kalau anak yang ia sayangi akan pergi secepat ini untuk menghadap Sang Ilahi. Padahal Dani sangat merasakan kebahagiaan memiliki putri seperti Keisha. Semua itu terjadi karena penyakit jantung bawaan yang diderita Keisha. Kelainan ini bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut, atau disebut dengan tetralogi of Fallot. Gejala yang muncul beragam, tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Beberapa contoh gejalanya adalah napas pendek dan cepat, nyeri dada, kulit membiru, berat badan menurun, serta tumbuh kembang anak terlambat. Gejala ini bisa terlihat sejak bayi lahir. Penyakit jantung bawaan terjadi akibat gangguan proses perkembangan jantung pada janin. Belum diketahui apa yang menyebabkan gangguan tersebut, tetapi diduga ada kaitannya dengan faktor keturunan, konsumsi minuman keras, penggunaan obat tertentu selama hamil, atau infeksi saat trimester pertama kehamilan. Kini, Bayu dan Lisa menyaksikan tubuh Keisha yang sudah kaku. Mereka tidak mengikuti perkembangan anak itu hingga menginjak usia sekarang. Lisa menangis histeris karena penyesalan yang ia rasakan sudah tidak berarti. "Apa yang terjadi dengan anakku?" tanya Lisa kepada Dani sambil menarik leher kemeja yang dikenakan laki-laki tersebut. Orang-orang yang hadir memberikan isyarat kepada Dani agar membawa Lisa menjauh dari tubuh Keisha. Dani pun mengajaknya keluar dari ruangan. Ia sangat kesal kepada wanita yang selama ini tidak peduli terhadap Keisha. "Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu tentang anakku?" Lisa memukul-mukul dada Dani. "Anakmu? Bukankah selama ini kau tidak peduli dengannya? Kau hanya menjadikannya alat untuk kepentingan pribadimu." Dani tidak kuasa menyimpan amarahnya di depan Lisa. "Dia tetap anakku dan aku yang melahirkannya. Semua sudah terlambat. Keisha tidak akan dengar lagi kalau kau mengakuinya sebagai anakmu. Aku membencimu. Aku jauh lebih muak melihatmu. Pada saat aku menghubungimu beberapa jam yang lalu, kau justru mengabaikanku. Sekarang kau hanya bisa melihat tubuh Keisha yang sudah tidak berdaya lagi." Dani tidak kuasa menahan tangis mengingat putrinya yang sudah pergi untuk selamanya. Hanya penyesalan yang Lisa rasakan saat ini. Ia mengingat dirinya yang sangat tega menjadikan Keisha sebagai alat untuk bersatu dengan Bayu kala itu. Ia bahkan bangga mengakui anak itu sebagai darah daging Bayu agar dapat menikmati hidup dengan kemewahan. Tiara merasa lega karena mereka telah tiba di kota kelahiran sang suami. Kedatangannya dan Aditya disambut baik oleh keluarga Arya. Tampak kebahagiaan terpancar di wajah Bu Widi karena akhirnya bertemu kembali dengan menantunya. "Mami senang banget sayang." Bu Widi memeluk Tiara di ruang keluarga. "Tia juga udah kangen sama Mami." Tiara menyambut hangat dekapan ibu mertuanya. Bu Widi langsung menggendong Aditya setelah melepas pelukan. Ia mencium anak itu dengan kasih sayang. Walaupun Aditya bukan cucu kandungnya, tetapi perhatian yang ditunjukkan layaknya seorang nenek. Arya mengajak Tiara ke kamar untuk istirahat. Ia sangat bahagia karena kembali tinggal bersama sang istri. Sebenarnya, ia tidak setuju saat Tiara meminta harus melahirkan di kota lain.
tetapi laki-laki itu berusaha menjaga perasaan ibu dari anaknya. Aku kangen banget sayang. Arya memeluk Tiara dari belakang saat sudah berada di kamar. Saat ini Tiara berdiri di dekat jendela kamar sambil melihat keluar. Aku juga kangen mas. Aku minta maaf karena kita harus berpisah. Aku egois ya mas. Tiara merasa bersalah karena saat itu bersikeras ingin melahirkan di kota tempat tinggal ayah dan ibunya. Enggak sayang, aku ingin kamu tetap bahagia. Kamu benar-benar pengertian banget mas. Tiara terharu mendengar pengakuan suaminya. Karena tujuanku ingin memberikan yang terbaik untuk istriku, Arya menempelkan dagunya di bahu sang istri. Tiara merasa bahagia dan sangat yakin untuk melahirkan di kota sang suami. Saat ini hatinya juga sudah tenang karena terlepas dari bayang-bayang Bayu dan keluarganya. Tiara tidak ingin berhubungan lagi dengan masa lalu yang dulu telah membuat dirinya menderita. Gimana perasaan kamu sampai 2 kali bertemu mantan suami? Arya mencoba menggoda istrinya. Aku kesal mas. Yang benar. Iya dong, kamu sengaja mau jahilin aku ya? Tiara menebak pertanyaan suaminya. Karena aku hanya ingin tahu aja sayang. Jangan ingatkan aku tentang pria itu mas. Iya sayang, maaf. Walaupun dulu Tiara sangat mencintai Bayu, tetapi setelah mengingat apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, cinta itu telah hilang dan berubah menjadi kebencian. Ia tidak ingin mengingat Bayu dalam hidupnya lagi. Sore pak, aku datang lagi. Bayu kembali ke rumah orang tua Tiara setelah Arya, Tiara, dan Aditya meninggalkan tempat itu kemarin. Den Bayu datang lagi. Ada perlu apa Den? Tanya pria paruh baya tersebut. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Tiara pak. Bayu tampak serius. Terlambat Den? Maksudnya apa pak? Tanya Bayu penasaran. Non Tiara sudah kembali kemarin bersama suami dan anaknya. Kembali kemana? Ke kota Den Arya. Apa? Bayu sangat terkejut. Iya Den. Ini tidak mungkin. Tiara telah membawa anakku pergi. Dia memisahkan kami. Bayu menaikkan suara. Pak Udin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Bayu. Ia ingin bertanya, tetapi tidak berani karena melihat kemarahan di wajah lelaki tersebut. Bunda ada pak? Bayu kembali bertanya. Bularas ada Den. Baik pak, aku akan menemuinya. Mobil Bayu pun berlalu dari pos tempat Pak Udin menuju halaman depan rumah orang tua Tiara. Bayu memarkirkan mobil lalu turun. Ia pun melangkah memasuki rumah berwarna coklat muda tersebut. Hatinya kini makin yakin kalau anak Tiara merupakan darah dagingnya. Kepergian wanita itu telah membuktikan semuanya. Bunda, kemana Tiara membawa anak saya? Bayu langsung melontarkan pertanyaan itu setelah bertemu dengan ibunya Tiara. Anakmu? Maksudnya siapa? Bularas berusaha mengelak. Bunda gak perlu mengelak lagi. Saya tahu kalau anaknya Tiara adalah darah daging saya. Bayu mengakuinya dengan yakin. Jangan mimpi. Sejak kapan kau memiliki anak bersama putri saya? Bukankah hampir 5 tahun pernikahan kalian tidak dikaruniai anak? Karena keluargamu menganggap Tiara tidak dapat memberikan keturunan. Dengan tega kau menikah secara diam-diam dengan wanita lain dan memilih menceraikan Tiara. Apa kau lupa Bayu? Bularas tidak kuasa menahan amarahnya. Bagaimana mungkin Tiara memiliki anak sebesar putranya sedangkan pernikahannya baru berjalan 8 bulan? Itu mustahil. Saya gak akan pernah percaya. Bayu masih tetap tidak yakin setelah mengetahui usia pernikahan Tiara. Terserah mau percaya atau tidak. Satu hal yang pasti, Adit adalah anak Tiara dan suaminya. Bularas berusaha meyakinkan Bayu. Tidak mungkin, Adit anak saya. Bayu berteriak di rumah tersebut hingga membuat Bularas hilang kesabaran lalu mengusirnya. Bayu meninggalkan rumah itu dengan perasaan kesal dan penuh amarah. Ia tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh mantan ibu mertuanya tersebut. Ia yakin bahwa Aditya adalah anak kandungnya bersama Tiara. Papi, Tiara sudah membawa pergi anakku.
Bayu langsung berteriak setelah tiba di rumah orang tuanya. Ia tidak ingat lagi perjanjiannya dengan sang ayah untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Bu Sandra tidak mengerti dengan apa yang Bayu katakan. Wanita parubaya itu sangat terkejut. Tiara dengan tega telah memisahkan aku dan anakku, Pi. Bayu tidak menyadari kalau air matanya telah jatuh ke pipi. Apa maksudnya, Bay? Tanya Bu Sandra dengan wajah heran dan bingung. Adit anak kandungku, Mi. Bayu langsung membenamkan wajah di dada ibunya. Siapa Adit? Tanya wanita itu penasaran. Anakku bersama Tiara, Mi. Apa itu benar, Pi? Bularas melihat ke arah suaminya. Dugaan kami seperti itu, Mi. Bukan dugaan lagi, Pi. Kepergian Tiara sudah membuktikan kalau Adit adalah anakku. Aku sangat yakin. Bayu memberikan penjelasan kepada ayahnya. Pergi? Apa maksudnya, Bay? Tanya Pak Agus dengan wajah serius. Tiara sudah pergi meninggalkan kota ini bersama suaminya dan anak kami. Apa yang harus kulakukan, Pi? Mi? Bayu menggenggam jemari ibunya. Jika itu memang benar, kamu harus membawa segera cucu Mami. Mami tidak terima dengan apa yang Tiara lakukan. Dia sudah menjauhkan kita dari penerus keluarga ini. Bu Sandra tampak kesal dan marah. Aku tetap ragu, Mi. Apa mungkin Tiara akan memberikan Adit? Kita sudah memperlakukannya tidak baik sebelum perpisahan itu. Aku dengan berani telah menikahi Lisa secara diam-diam dan menceraikan Tiara. Mami juga selalu jahat dan berkata kasar padanya. Hanya Papi yang selalu baik sama Tiara. Bayu mengingat kembali apa yang ia dan keluarganya lakukan terhadap Tiara. Tapi kamu jauh lebih berhak atas anak itu, Bay. Dia benihmu. Bu Sandra tampak yakin. Aku juga yakin kalau anak itu adalah benihku. Tapi untuk sekarang kita belum punya bukti yang kuat untuk bertindak. Aku akan berusaha mencari tempat keberadaan Tiara. Aku akan melakukan tes DNA. Setelah itu baru kita tahu kepastiannya. Bayu berusaha tegar mengatakan hal tersebut di depan orang tuanya. Tes DNA siapa, Mas? Siska tiba-tiba muncul di rumah orang tua Bayu. Apa yang akan Bayu katakan kepada Siska?